Nuansanya sangat-sangat temaram, dinaungi pohon kamboja, pohon mangga, dan sebuah cungkup yang permanen serta pagar besi. Situs ini menyimpan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Ya, ternyata danau yang sangat indah sekali ini ternyata jejak penggalian sirtu ya. Sangat elok sekali memang di sini, dikelilingi oleh danau-danau, jurang-jurang, serta bunga-bunga dan pepohonan. Arca Avalokiteswara atau Buddha Bodhisattva, sang wanita Buddhis welas asih. Kalau di Tiongkok dikenal dengan Dewi Kuan Im. Nah, sedangkan di di Jawa ini dikenal dengan Prajna Paramita atau juga dikenal dengan Arca Gayatri Rajapatni. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Area situs Panji Laras ini ternyata di sebelah timurnya merupakan danau yang sangat dalam. Sedangkan situs Panji Laras sendiri nuansanya sangat-sangat temaram, dinaungi pohon kamboja, pohon mangga, dan sebuah cungkup yang permanen serta pagar besi. Situs ini menyimpan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Ya, ternyata danau yang sangat indah sekali ini ternyata jejak penggalian sirtu ya, yang sangat dalam sekali sehingga menyisakan sebuah danau yang elok. Ya, sehingga kemudian situs Panji Laras ini berada di ketinggian. Nah, dengan pemandangannya itu sangat elok sekali memang di sini, dikelilingi oleh danau-danau, jurang-jurang, serta bunga-bunga dan pepohonan. Sayang kita saat ini tidak bisa masuk karena juru kuncinya kebetulan tidak ada di lokasi. Ini ada nomor Oh iya, tapi ini memang ada nomor telepon bagi siapa saja yang mau berkunjung atau ritual atau ziarah ya, atau bertawasul di lokasi ini. Nah, di sini kita menemukan bahwasanya masih ada jejak bangunan suci agama Buddha, yaitu sebuah Arca Avalokiteswara atau Buddha Bodhisattva, sang wanita Buddhis welas asih. Kalau di Tiongkok dikenal dengan Dewi Kuan Im. Nah, sedangkan di di Jawa ini dikenal dengan Prajna Paramita atau juga dikenal dengan Arca Gayatri Rajapatni atau juga dikenal dengan Arca Kendedes. Jadi masyarakat menamai Arca Kendedes, Arca Gayatri ini sebenarnya secara filosofi agama Buddha sebenarnya adalah Avalokiteswara atau Buddha Bodhisattva atau seorang wanita Buddhis yang welas asih. Inilah kemudian bahwasanya di sini pada masa lalunya ada jejak-jejak bangunan suci. Kita saat ini berada di petilasan Panji Laras masyarakat atau cerita tutur masyarakat menyebutnya seperti itu. Yang sangat berhubungan dalam cerita tutur masyarakat itu juga bahwasanya situs Panji Laras ini merupakan situs petilasan dari Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara sendiri merupakan raja kedua dari Majapahit yang memerintah Majapahit tahun 1309 sampai 1327. Ini merupakan raja kedua menggantikan Dyah Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Dalam sumber-sumber prasasti maupun negara kertagama, yaitu kemudian Prabu Jayanegara atau Dhampara Raton disebut juga dengan Kalagemet ini merupakan putra dari Tribhuwaneswari atau kemudian istri yang pertama dari Dyah Wijaya. Karena Dyah Wijaya ini memiliki istri 4 dan istri termuda yang sangat terkenal adalah Gayatri Rajapatni. Ini merupakan nenek dari Hayam Wuruk yang kemudian memiliki 2 putri Gayatri Rajapatni ini. Sedangkan kemudian Jayanegara sendiri selama menjadi raja itu kemudian belum sempat menikah. Bahkan ceritanya itu Prabu Jayanegara itu adalah terbunuh oleh tabib kerajaan karena dirundung oleh kecemburuan. Sedangkan kemudian dalam berita para raton, ternyata kemudian Prabu Jayanegara ini merupakan putra dari Dara Petak, di mana kemudian Kebo Anabrang dalam ceritanya setelah kembali dari ekspedisi Pamalayu ini mendapatkan 2 putri rampasan perang, yaitu 2 putri Raja Melayu.
Yang pertama Dara Jingga yang menikah dengan seorang dewa, kemudian melahirkan Aditya Warman yang kemudian menjadi raja di Minangkabau atau Dharmasraya menggantikan kakeknya. Sedangkan kemudian Dara Petak itu diberikan kepada Diyawijaya dan melahirkan putra bernama Jayanegara. Dalam kemudian gelar penobatannya, Prabu Jayanegara ini juga menggunakan gelar Pandya Gopala. Bahwasanya Pandya dan Gopala ini sangat identik dengan adalah Raja India Selatan, Raja Gopala dan dinasti Pandya. Kalau dari segi gelar, kemudian dari segi dari segi berita para raton ini bisa dikatakan benar gitu ya. Memang Prabu Jayanegara tidak lain dan tidak bukan adalah putra dari Dara Petak, sehingga ibunya ini merupakan putri dari Melayu. Karena memang dalam ceritanya kerajaan Sriwijaya Melayu ini pernah ditaklukkan oleh Rajendra Chola dari India Selatan, sehingga kemudian banyak raja-raja Sriwijaya pada masa-masa akhir ini merupakan percampuran dari para penguasa Melayu dan India Selatan, sehingga kemudian boleh jadi memang dalam sumber prasasti gelar Pandya dan gelar Gopala yang ada di belakang nama Jayanegara ini mengindikasikan bahwasanya Prabu Jayanegara ini memang percampuran darah antara Jawa, antara Melayu, dan antara India Selatan. Itulah kemudian kehebatan Nusantara, bahwasanya Majapahit itu dengan gelar-gelar seperti itu wilayahnya dan hubungan diplomasinya ternyata sangat luas sekali. Semoga situs-situs seperti ini tuh ya tetap menjadi edukasi, warisan budaya dan monumental, karena bisa kemudian menginspirasi generasi saat ini akan sebuah bukti kejayaan masa lalu, akan sebuah cerita sejarah dan peristiwa yang sangat penting yang kemudian menginspirasi akan kehebatan masa lalu untuk kemudian kita memiliki kepercayaan diri di antara bangsa-bangsa yang lain bahwasanya kebangkitan dan kejayaan Majapahit itu akan bangkit kembali. Itu sebuah keniscayaan. Majapahit Study Club sangat anu.